Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul. Saya akan membahas penjelasan dari bab 4, bab 5, bab 6 PKN. Bab 4, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Maka hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. 2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Pembentukan Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama dalam membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dengan menjaga keselamatan negara. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. 1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. 2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. 3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. 4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. 5. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia mulai organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi agresi militer Belanda. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KKT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. 3. Peran serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memajukan cita-citanya dan untuk Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu sebagai upaya ke arah pencapaian tujuan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bab 5.
mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang ideologi. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual sebenarnya. Liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mengaruhi bangsa Indonesia, tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara yang melakukan teknik politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak untuk menekan negara lain. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Adapun negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. 1. Akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri yang sering dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Sektor ekonomi rakyat diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonis. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Munculnya gejala literasi semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Gangguan keamanan di laut dan di udara merupakan ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dan dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.
2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. 3. Strategi mengatasi di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, dengan manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bersirikan berikut. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional yang didayagunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan konsep Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkapan. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lain. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 1. Bangsa keutuhan wilayah nasional, segala isi dan kekayaannya merupakan salah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa.
serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku. 3. Bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepananggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas kekurangan kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya. 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui oleh semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagainya. 3. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terhadap berbagai keanekaragaman. 4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. 5. Memiliki tata krama atau kerahmat tamahan. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disaksikan lagi. 8. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. 9. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km2 yang meliputi di daratan seluas 2.400.000
027 km2 dan lautan seluas 3.166.163 km2 10. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. 2. Geografis. 3. Munculnya gejala etnosentrisme. 4. Melemahnya nilai budaya bangsa pembangunan yang tidak merata. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dan setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan menusuk dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berkemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dan mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu